Matahari mulai merayap, menerangi pekarangan rumah yang masih basah oleh embun pagi. Lela duduk diam di tepi tempat tidur, tatapannya kosong. Suara ketukan dan bisikan yang terdengar tadi malam masih terngiang di kepalanya. "Kenapa harus aku?" bisiknya pelan. Faris masuk ke dalam kamar, membawa secangkir teh hangat. Wajahnya tampak lelah, seolah dia juga tidak tidur semalaman. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanyanya sambil duduk di samping Lela. Lela menggeleng lemah. "Mas, semalam dia datang lagi." Faris menegang. "Siapa, sayang?" Lela menelan ludah. "Nek Sena." Faris langsung berdiri, matanya berkilat dengan ekspresi campuran antara marah dan takut. "Dia bicara apa sama kamu?" "Dia hanya memanggil namaku, mengetuk pintu, dan menggaruknya, Mas. Aku gak buka pintu. Aku ingat pesanmu, Mas," jawab Lela. Faris menghela nafas berat, lalu menggenggam tangan istrinya. Ini makin buruk, Lela. Mereka semakin mendekat. Lela menatapnya dengan bingung. "Siapa mereka itu, Mas? Kenapa aku yang diganggu?" Faris terdiam sejenak, lalu tak pelan. "Aku gak tahu kenapa mereka tertarik sama kamu. Tapi kita harus berhati-hati. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah tanpa aku atau emak." Lela mengerutkan kening. "Aku bukan anak kecil, Mas. Aku bisa menjaga diri." Faris menatapnya tajam. "Kamu gak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Kamu bisa berpikir kamu berjalan di halaman rumah, padahal kakimu sudah menginjak tanah mereka," jawab Faris. Lela menggigil. Peringatan itu terasa lebih menyeramkan daripada semua kejadian yang dialami. Hari itu, Lela berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Dia membantu Makja memasak di dapur, sementara Faris dan ayahnya pergi ke ladang. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Setiap kali dia menoleh keluar jendela, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan di belakang rumah. Saat sedang mengiris bawang, Makja tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. "Kamu lihat sesuatu, Lela?" Lela pun tersentak. "Enggak, Mak. Cuma merasa ada yang aneh." Makja meletakkan pisau dan menatap Lela dengan ekspresi serius. "Kamu harus membiasakan diri, Nak. Kampung ini memang gak seperti kampung lain. Kalau kamu merasa ada yang memperhatikan, pura-pura gak tahu aja ya." Lela menelan ludah. "Tapi, Mak, kenapa mereka mau menggangguku?" Makja menghela nafas, lalu berbisik pelan. "Mungkin mereka suka sama kamu." Mendengar hal itu, Lela merinding. "Tapi aku sudah menikah dengan Mas Faris." Makja mengaku. "Itu yang bikin aku takut." "Maksud Mak?" Lela semakin bingung. Makja membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dia tampak ragu, seolah ada sesuatu yang dia ingin katakan tetapi tidak bisa. Akhirnya, dianya berkata, "Jangan banyak tanya, Lela. Yang penting, ikuti semua larangan di kampung ini." Lela ingin berprotes, tetapi sesuatu di ekspresi Makja membuatnya memilih diam. Sore itu, saat Lela sedang menyapu halaman, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari arah kebun. Gadis kecil itu berambut panjang dan mengenakan baju lusuh berwarna putih. Dia berdiri diam, menatap Lela tanpa berkedip. Lela tersenyum ramah.
Siapa namamu? Anak itu tidak menjawab. Lela merasa sedikit tidak nyaman. Dek, kamu tinggal di kampung ini? Lela mencoba meramah. Anak itu pun mengangguk pelan. Lela lalu mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba suara Makja terdengar dari dalam rumah. Lela, masuk sekarang juga. Lela terkejut, tetapi ketika dia menoleh, anak kecil itu sudah menghilang. Secepat itu, lalu berlari masuk ke rumah. Mak, kenapa teriak seperti itu? Tanyanya masih terengah-engah. Makja menatapnya dengan wajah pucat. Apa yang kamu lihat tadi? Ada anak kecil di halaman, Mak. Aku cuma mau ngobrol sama dia, jawab Lela. Makja menggigit bibirnya. Anak kecil itu bukan manusia, Lela. Mendengar hal itu, darah Lela langsung terasa dingin. Dengarlah, jangan pernah ajak bicara siapapun yang gak kamu kenal di kampung ini. Kalau mereka mau bicara duluan, jangan jawab. Kalau mereka tersenyum, jangan balas. Dan kalau mereka memanggil namamu, Makja menatapnya dalam-dalam. Jangan pernah menoleh. Lela gemetar. Mak, sebenarnya apa yang terjadi di kampung ini? Makja tidak menjawab. Tapi malam itu, Lela mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamarnya dan suara anak kecil yang memanggil namanya. Keesokan harinya, Lela memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Dia menunggu sampai Faris dan ayahnya pergi ke ladang. Makja sedang sibuk di dapur. Inilah kesempatan Lela. Dia berjalan pelan menuju jalan setapak yang sebelumnya dilarang untuk dilewati. Udara terasa lebih dingin di sini. Semakin jauh dia berjalan, semakin sunyi sekelilingnya. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Lela melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah tua yang hampir tertutup oleh pepohonan. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, dia tidak seharusnya ada di sini. Tetapi sesuatu di dalam dirinya membuatnya terus melangkah. Ketika dia akhirnya sampai di depan rumah itu, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada piring-piring berisi makanan yang diletakkan di depan pintu. Makanan yang masih hangat. Lela merasa lemas. Siapa yang tinggal di sini? Pikirnya. Dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Pintu rumah itu terbuka. Dan di dalam ada seseorang yang menatapnya. Dengan senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Lela menjerit dan berlari sekencang mungkin. Di belakangnya, suara langkah kaki mengikuti. Lela tidak menoleh. Lela berlari secepat mungkin. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar kencang, dan kakinya hampir tersandung akar-akar yang mencuat dari tanah. Dia tidak berani menoleh ke belakang, meskipun dia bisa merasakan sesuatu mengejarnya. Suara langkah kaki yang ringan, tetapi tetap terdengar di atas tanah yang lembab. Rumah tua itu semakin jauh di belakangnya, tertelan oleh bayangan pepohonan yang tinggi. Lela hanya punya satu tujuan, rumah mertuanya. Saat akhirnya melihat atap rumah itu dari kejauhan, dia merasa sedikit lega. Namun sebelum dia sampai ke pintu, suara itu terdengar lagi, memanggil namanya. Lela. Lela menjerit, menutup telinganya, dan berlari lebih kencang. Ketika dia akhirnya menerobos masuk ke rumah, dia langsung menutup pintu dengan kasar. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Makja yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri. Lela, dari kemana saja kamu?
Lela tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana, terengah-engah, sementara tubuhnya gemetar hebat. Makja mendekat dan mengguncang bahunya. "Lela, kamu pergi kemana?" Lela menelan ludah, lalu berbisik, Aku ke rumah tua di belakang kampung." Makja langsung menampar wajahnya. Lela terkejut, matanya membelalak. Dia tidak menyangka Makja akan melakukan itu. "Kenapa kamu sekeras kepala ini?" Suara Makja getar, penuh dengan kemarahan dan ketakutan. "Aku sudah bilang, jangan pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu lakukan?" Lela masih memegang pipinya yang panas akibat tamparan itu. Dia merasa marah, takut, dan bingung dalam satu waktu. "Maaf, aku cuma ingin tahu, kenapa semua orang di sini menutup-nutupi semua dariku?" Makja menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Dia menatap Lela tajam. "Kamu gak ngerti ya? Tempat itu bukan rumah biasa. Itu milik mereka." Lela mengerutkan kening. "Mereka siapa, Mak?" Sebelum Makja bisa menjawab, suara derap langkah cepat terdengar dari luar. Pintu terbuka lebar dan Faris masuk dengan wajah panik. "Lela, kamu kemana?" Lela menatap suaminya yang tampak begitu khawatir. Aku... Makja menoleh ke Faris dengan ekspresi tegang. "Dia pergi ke rumah tua di batas kampung." Faris seketika pucat. Dia mendekat, menggenggam bahu Lela erat. "Kamu lihat apa di sana?" Lela menggigit bibirnya. Aku lihat ada makanan di depan pintu rumah itu. Masih hangat, Faris. Lalu pintunya terbuka sendiri." Faris menatapnya dengan sorotan tajam. "Apa kamu melihat sesuatu di dalamnya?" Lela menggigil, mengingat senyuman yang terlalu lebar itu. Tapi dia ragu untuk mengatakan. "Lela, kamu lihat apa?" Faris mengguncangnya. Akhirnya dengan suara gemetar, Lela menjawab, "Aku melihat seseorang, tapi bukan manusia, Mas." Makja langsung mengucapkan doa berulang kali, sementara Faris mengumpat pelan, "Kita harus pergi dari sini malam ini juga," kata Faris. Lela menatapnya kaget. "Kenapa, Mas? Aku gak mau pergi, Mas." "Kamu sudah melanggar batas, sayang. Mereka sudah melihatmu, dan sekarang mereka tahu siapa kamu." Suara Faris dipenuhi ketakutan. "Kalau kita tetap di sini, mereka akan datang." Lela semakin bingung. "Siapa yang akan datang, Mas? Katakan padaku." Faris menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, "Bunian." Malam itu, suasana di rumah menjadi begitu tegang. Faris sibuk mengemasi barang-barang mereka, sementara Makja terus membaca doa di sudut ruangan. Lela hanya duduk di tempat tidur, pikirannya kacau. Dia sudah sering mendengar cerita tentang makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi dia tidak pernah benar-benar percaya sampai sekarang. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu. Tok, tok. Faris menegak. Dia menoleh ke Makja yang langsung menggeleng cepat.
Jangan buka, bisik Maja. Tok, tok. Kali ini lebih keras. Lela. Suara itu begitu lembut, hampir seperti bisikan angin. Lela merasakan seluruh tubuhnya membeku. Itu suara yang sama seperti yang dia dengar tadi siang. Suara anak kecil. Tok, tok, tok. Faris mengambil pisau dari meja dan bergerak pelan menuju pintu. Lela ingin menahan suaminya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara lain terdengar dari luar jendela kamar mereka. Lela menoleh perlahan. Di luar jendela, ada seseorang berdiri di tengah kegelapan. Seorang dengan senyuman yang terlalu lebar. Lela pun menjerit. Makja langsung menariknya ke dalam pelukannya dan menutupi kepalanya dengan kain. Jangan lihat, nak. Jangan dilihat. Tapi sudah terlambat. Lela telah melihatnya.